Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penugasan praktikum oseanografi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Birnika Intan Krisnanda, NPM 19108011031. Kali ini saya menggunakan jurnal berjudul Studi Kualitas Air Budidaya Latoh di Perairan Lok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada kecepatan arus, pengukuran dilakukan dengan menggunakan 2 botol bekas air mineral yang dihubungkan dengan tali rafia sepanjang 30 cm antara botol 1 dan botol 2. Botol 1 diisi dengan air laut sebagai pemberat dan botol 2 kosong sebagai pelampung. Diikat dengan tali rafia sepanjang 3 meter. Kemudian, botol dihanyutkan mengikuti arus air laut bersamaan dengan stopwatch waktu. Amati botol dan tali rafia. Jika tali rafia mulai merenggang sempurna, matikan stopwatch dan catat hasil pengukuran waktu dan arah arus. Kecerahan air. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan sesi disk dengan mencelupkan sesi disk secara perlahan ke dalam dari mulai tampak hingga tidak nampak lagi sesi disknya. Kemudian angkat dan ukur berapa panjang tali yang masuk ke air. Suhu perairan. Pengukuran suhu dengan menggunakan termometer dengan cara mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam air selama kurang lebih 2-3 menit. Kemudian angkat dan jangan sampai kehilangan kontak dengan perairan. Lalu amati termometer tersebut dengan cepat dan tepat. Salinitas. Salinitas diukur dengan refraktometer yang memiliki prinsip kerja dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air. Lalu pH diukur menggunakan kertas lakmus. Penggunaannya dengan cara memasukkan kertas lakmus ke dalam air. Kemudian amati perubahan warna pada kertas lakmus. Yang terakhir, gelombang. Pengukuran gelombang dilakukan dengan menggunakan tiang skala berupa papan kayu dengan panjang 4 meter, lebar 10 cm, dan tebal 5 cm, yang berskala tiap 20 cm. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengamati puncak dan lembah gelombang. Lalu kualitas air. Kualitas air merupakan suatu ukuran kondisi air yang dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air yang baik dapat dicirikan dengan kecepatan arus yang optimal bagi pertumbuhan alga berkisar antara 20-40 cm per sekon. Kondisi perairan yang jernih menggambarkan kualitas air wilayah tersebut baik. Apabila kecerahan air berkurang, maka akan mempengaruhi kegiatan fisiologi biota air. Suhu yang baik untuk mendukung kelangsungan hidup organisme di laut berkisar antara 28-30 derajat Celcius. Yang keempat, salinitas di perairan Indonesia umumnya berkisar 30-35 ppt. Untuk daerah pesisir berkisar antara 32-34 ppt. Lalu air laut umumnya bersifat basa dengan kisaran pH antara 7,7-8,4 yang mendukung pertumbuhan biota laut. Yang keenam, tinggi gelombang yang baik dan optimal untuk kegiatan budidaya maupun kelangsungan hidup organisme di laut berkisar antara 0,2 meter sampai 0,4 meter. Yang selanjutnya, pengaruh terhadap kualitas perairan. Kecepatan arus. Sebaran kecepatan arus di perairan Lok Bubon berkisar antara 0,12 sampai 0,20 meter per sekon, di mana kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas air baik dan dianggap mendukung dalam pembudidayaan Caulerpa resmosa. Kecepatan arus berpengaruh terhadap kualitas air karena arus berperan dalam pergerakan zat hara di perairan. Yang kedua, kecerahan air. Kecerahan air di Lok Bubon berkisar antara 1 meter sampai 2 meter. Kondisi tersebut sangat mendukung dalam pertumbuhan alga.
Lokasi ini juga cocok untuk budidaya Caulerpa resmosa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas air wilayah tersebut cukup baik. Kecerahan berpengaruh terhadap kualitas perairan karena kecerahan akan mempengaruhi pertumbuhan biota laut dan proses fotosintesis fitoplankton. Lalu suhu perairan. Sebaran suhu di perairan Lok Bubon berkisar antara 28 sampai 31 derajat Celcius, di mana kisaran suhu tersebut masih mendukung untuk pertumbuhan Caulerpa resmosa dan untuk mendukung kelangsungan hidup organisme di laut, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas air berdasarkan suhu tergolong baik. Suhu berpengaruh terhadap kualitas air karena suhu air berpengaruh terhadap jumlah oksigen terlarut dalam air yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan biota laut, di mana tiap biota memiliki rentan suhu yang berbeda. Salinitas. Sebaran nilai salinitas di perairan Lok Bubon berkisar antara 29 sampai 36 ppt, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas air baik. Kisaran ini sesuai untuk pertumbuhan Caulerpa resmosa dan mendukung pertumbuhan organisme laut lainnya. Salinitas berpengaruh terhadap kualitas air, di mana salinitas yang mengandung zat hara akan berpengaruh untuk kehidupan biota laut. pH. Hasil pengukuran pH pada titik sampling di perairan Lok Bubon berkisar antara 7 sampai 8. Kisaran ini menunjukkan bahwa kualitas air wilayah tersebut tergolong baik dan sesuai untuk pertumbuhan Caulerpa resmosa. pH di perairan sangat penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan di perairan. Tinggi rendahnya pH akan berpengaruh terhadap organisme di perairan. Gelombang. Sebaran tinggi gelombang di perairan Lok Bubon berkisar antara 0,35 meter sampai 0,5 meter. Kisaran ini diduga masih cukup sesuai untuk mendukung pertumbuhan Caulerpa resmosa. Parameter gelombang sangat berpengaruh terhadap budidaya rumput laut, baik mengenai transportasi nutrien maupun kebersihan permukaan tanaman dari substrat yang menempel, berperan langsung dalam proses difusi gas-gas di atmosfer ke perairan, sehingga perairan tidak akan kekurangan gas-gas esensial, terutama oksigen. Gelombang berpengaruh terhadap kualitas air karena gelombang berperan dalam pergerakan zat hara yang diperlukan oleh organisme di perairan. Lalu yang terakhir, hubungan antar topik bahasan. Kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang pastinya saling berhubungan dalam suatu wilayah perairan, di mana perbedaan kecepatan arus akan mempengaruhi sebaran suhu di perairan. Peningkatan suhu akan berpengaruh terhadap salinitas. Apabila suhu makin tinggi, maka nilai salinitas akan semakin rendah seiring peningkatan kenaikan suhu. Suhu juga berpengaruh terhadap pH, karena dapat menyebabkan suatu perairan mengalami fluktuasi. Hubungan gelombang terhadap salinitas. Terjadinya pengacauan atau mixing akibat gelombang menyebabkan perbedaan nilai salinitas air laut. Peristiwa pengacauan atau mixing akibat gelombang juga menyebabkan tingkat kejernihan perairan menurun, sehingga perairan akan mengeruh akibat peristiwa tersebut. Lalu, saya telah mencantumkan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.